Wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin saja Allah ringankan azab dan siksa kamu? Abu Lahab berkata, Abu Lahab menjawab, ya, karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, aku punya budak Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Saudara-saudara, kamu duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersolawat kepada Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh kamu memuliakannya. Nabi Muhammad tidak butuh kamu mengagungkannya. Nabi Muhammad tidak butuh kamu bersolawat kepadanya. Tetapi kamu yang butuh memuliakan Nabi Muhammad. Kamu yang butuh mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu yang butuh memuji Nabi Muhammad. Kamu yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kamu memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kamu tidak bersalawat, kamu tidak memuji, kamu tidak memuliakan, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaannya Nabi. Siapa kita, siapa Nabi, kemuliaan Nabi tidak ada batas. Walaupun lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan cukup, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Saking mulianya Nabi, kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, lau kanatid dunya tadumu liwahidin la kana Rasulullah fiha mukhallada. Andaikan bisa satu wujud yang tersisa di dunia, andaikan bisa satu wujud yang hidup abadi selain daripada Allah, maka yang paling pantas hanya baginda Nabi besar Muhammad. Karena begitu mulia Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Kamu yang duduk di sini tidak memuji Nabi dengan syair kamu, tetapi syair kamu yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu duduk di majelis yang mulia ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan daripada maulid, daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu duduk di sini untuk bergembira, untuk berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang suruh kamu berbahagia? Siapa yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi? Yang suruh bukan manusia, bukan habaib, bukan kiai, bukan ustadz, bukan salaf, bukan tabi'in, bukan habat, bukan ahlul bait, bukan para nabi, bukan para malaikat. Yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi, tapi yang suruh kamu gembira dengan lahirnya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, Kul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaknya mereka bergembira. Saudara-saudara, apa karunia Allah? Karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Menurut Imam Abdullah bin Abbas, karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Terus, apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Para ulama dalam tafsir, khususnya tafsir bil ma'thur, itu dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Contoh dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dan banyak dalam tafsir-tafsir yang lain dikatakan bahwasanya rahmat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, maka hendaklah kita bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Dengan lahirnya Nabi, seluruh alam jagat raya bergembira. Penduduk-penduduk langit, malaikat, khilman, wildan, bidadari, bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya bergembira dengan lahirnya Nabi. Penduduk bumi, binatang-binatang yang melata, yang di hutan, yang di lautan, yang dalam lubang-lubang, semuanya tumbuh-tumbuhan bergembira dengan lahirnya Nabi. Batu yang tidak bernyawa pun bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka hal-hal apa
apa, perkara-perkara apa, sebab-sebab apa yang menghalangi hati-hati kalian untuk bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Kamu tahu, yang tidak ridho, yang tidak rela, yang tidak gembira, yang tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu cuma iblis, saudara-saudara. Ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya ketika Nabi Muhammad lahir. Kenapa? Karena musuhnya iblis yang paling besar sudah lahir. Siapa itu? Nabi Muhammad. Dalam riwayat Nabi pernah nanya kepada iblis, wahai iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Iblis jawab, anta ya Muhammad, kamu wahai Muhammad adalah musuh aku yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit, iblis tidak bahagia, iblis tidak senang, iblis tidak rela, iblis tidak ridha dengan lahirnya Nabi. Kalau ada orang yang ngaku umatnya Nabi tidak gembira, tidak rela, tidak berbahagia dengan maulidnya Nabi, dengan lahirnya Nabi, tidak diragukan itu orang iblis, saudara-saudara. Kamu tahu, binatang yang tidak punya otak, binatang yang tidak berakal, seekor anjing gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang punya otak, orang yang berakal, tidak gembira, tidak senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kamu tahu, batu yang tidak bernyawa gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bernyawa, berakal, ngaku umatnya Nabi, tidak gembira, tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, itu orang hajar fawqal hajar, batu di atas batu. La yahdiyahumullah, itu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu orang-orang yang bodoh, yang dikatakan al-jahlu qabla mauti mautun li ahlih fa ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Itu orang-orang bodoh yang dimana sebelum kematian datang kepadanya, sesungguhnya dia telah mati. Sebelum jasadnya terkubur, sesungguhnya dia telah terkubur. Kamu kalau ketemu dengan orang yang tidak gembira, yang tidak berbahagia dengan lahirnya Nabi, kamu takbiri dia 3 kali sebagai tanda daripada kematiannya, saudara-saudara. Kamu tahu, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab, Abu Lahab disiksa oleh Allah dalam neraka. Akan tetapi dalam mimpi beliau setiap hari Senin, Allah ringankan azab dan siksanya Abu Lahab. Dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin saja Allah ringankan azab dan siksa kamu? Abu Lahab berkata, Abu Lahab menjawab, ya, karena aku pernah bergembira dengan lahirnya Muhammad. Ketika Muhammad lahir, aku punya budak Suwaibah datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah bilang, wahai Abu Lahab, kamu punya ponakan telah lahir, laki-laki yang sangat tampan. Ketika aku mendengar kabar-kabar gembira itu, maka aku pun memerdekakan Suwaibah. Adat istiadatnya orang Arab itu, kalau ada yang datang bawa kabar gembira, maka pasti dia akan memuliakan orang yang bawa kabar tersebut. Abu Lahab memuliakan Suwaibah, dia merdekakan, dia bebaskan Suwaibah. Kata Abu Lahab, karena kegembiraan yang sesaat inilah Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin. Itu Abu Lahab yang tidak beriman kepada Nabi, yang memusuhi Nabi, yang mencaci maki Nabi, yang memerangi Nabi, yang pernah mencoba untuk membunuh Nabi. Tetapi karena dia pernah bergembira dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Maka bagaimana dengan kita, umatnya Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kamu duduk di majelis yang mulia ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Itu intisarinya maulid. Dibacakan sejarahnya Nabi, diceritakan sejarahnya Nabi Muhammad, bagaimana ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, agar kita bisa mengambil iktibar, mengambil intifa dari kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Rahman Al-Masyhur, di situ ada satu hadis. Qala Rasul, man warraha mu'mina fa ka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu fa ka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Berkata Nabi Muhammad, barang siapa yang membuat sejarah hidupnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan orang yang buat sejarah itu telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Contoh, kamu membuat sejarahnya manaqibnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka seakan-akan kamu telah menghidupkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kamu membuat manaqibnya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab, maka seakan-akan kamu telah menghidupkan